Halo teman-teman, selamat datang di podcast UTDI. Saya Vira sebagai moderator pertama yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan saya Tasya sebagai moderator kedua pada podcast kali ini. Dan di sebelah kami sudah hadir narasumber alumni Universitas Teknologi Digital Indonesia, sekaligus mahasiswa S2. Oke Kak, boleh perkenalkan diri dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Keila Fitri Oranugraha. Dulu saya mengambil Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Lalu S2-nya Fakultas Teknologi Informasi juga, jurusan Teknologi Informasi di Universitas Teknologi Digital Indonesia. Boleh nih Kak di-spill perjalanan pendidikan kakak yang kakak lalui sampai saat ini? Jadi aku itu masuk di UTD itu tahun 2021 dan itu aku mengambil prodi Sistem Informasi. Terus aku lulus itu tahun 2025 dan langsung lanjut S2 di tahun 2025 juga gitu. Oke, kita kepo nih Kak. Apa sih alasan Kakak lebih memilih UTDI dibandingkan yang lain dan lanjut S2 di UTDI? Oh gitu, karena sesuai namanya nih Kak, kan Universitas Teknologi Digital Indonesia nih. Jadi kan UTDI fokusnya di teknologi kan. Nah, pada zaman sekarang itu kan pasti teknologi kan dibutuhkan banget. Nah, di UTDI itu benar-benar yang diajarkan tentang teknologi. Jadi di kantor tuh berasa nggak kaget gitu loh Kak, kalau misalkan tentang pekerjaan teknologi gitu. Pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Kak Kaila selama di UTDI itu? Pengalaman yang paling berkesan tuh banyak sih Kak, pastinya. Yang pertama itu kalau misalkan ngerjain kelompok nih sama teman-teman, pasti kan dosen itu bukan menyuruh sih, kayak memberikan tugas untuk kerja kelompok. Itu pasti kita ada momen-momen tertentu, momen yang kayak keluarga itu yoi banget itu Kak. Terus habis itu ada juga kan kita kan skripsian bareng, terus kadang ngerjain bareng, berbagi pengalaman, kayak gimana nih kamu sampai mana nih skripsinya, terus habis itu udah bab berapa gitu. Itu pengalaman yang paling berkesan banget sih Kak menurutku gitu. Menurut kakak kuliah itu masih penting nggak sih di era yang serba digital seperti saat ini? Menurutku masih penting ya Kak, karena kan pasti kan ada ilmu-ilmu nih yang diserap dari kuliah tuh pasti nanti akan kepake di dunia kerja. Apalagi kan teknologi Kak, teknologi zaman sekarang kan semakin maju, semakin besar. Contohnya aja nih Kak, kakak tahu nggak sih yang dulunya yang penjaga tol itu loh, itu kan masih kayak yang yang manual itu loh. Nah kan sekarang kan cuma tinggal tik, pakai e-tol kan sekarang kan juga udah canggih kan. Nah itu kan termasuk dari perkembangan teknologi yang pesat gitu. Jadi menurutku masih penting sih Kak gitu. Nah, kita tuh dengar-dengar nih ya Kak, pada zaman sekarang digital ini, apakah dunia kerja atau perusahaan tidak hanya melihat ijazah saja Kak? Betul sih Kak, karena kan perusahaan juga melihat kemampuan berpikir kritis, yang pertama itu. Terus yang kedua, komunikasinya juga harus benar-benar yang tertata rapi, tersusun rapi gitu Kak. Terus habis itu kerja sama tim. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang pasti. Terus, apakah seseorang itu bisa sukses kalau nggak kuliah Kak? Tentu bisa, tapi mereka tetap harus belajar dan mengembangkan keterampilannya. Kuliah hanyalah salah satu jalur menuju kesuksesan, karena kan kalau misalkan mereka tuh skillnya kurang nih, kan kalau di kampus kan juga ada kayak belajar tentang skill gitu-gitu loh Kak. Terus habis itu ada juga nih kampus yang mengajarkan tentang berproses untuk bekerja gitu juga ada. Nah jadi itu ya, kuliah itu bisa menjadi wadah kita untuk lebih menambah skill dan lain-lain, menambah pengalaman juga, menambah tentang keterampilan juga pasti gitu. Oke Kak, sekarang kan banyak tuh siswa-siswi yang masih bingung buat milih jurusan. Nah boleh nih Kak kasih saran sedikit buat siswa-siswi yang masih bingung buat milih jurusan tersebut? Pengalaman pribadi aja boleh kan ya? Oke. Dulu tuh aku tuh pengen banget jurusan psikologi gitu, tapi sekarang kan aku berpikirnya teknologi semakin maju tuh Kak. Terus habis itu kalau di IF kok aku kayak FOMO aja gitu loh, kayak FOMO mau ikut teman-temanku kan IF. Nah aku tuh jujur ya, aku tuh sebenarnya kalau kode itu kurang minat. Nah tapi kan sekarang kan ya balik lagi kan di era digital ini. Nah jadi aku akhirnya memilih SI. Jadi kayak keinginan diri sendiri tuh mau apa, jangan FOMO sama teman-temannya. Kalau misalnya teman-temannya mau informatika ya nggak apa-apa, itu kan keinginan mereka sendiri kan, bukan keinginan kita gitu loh. Jadi kalau menurutku ya kenali diri sendiri dulu, mau pengennya apa, terus
mau yang gimana ya kedepannya prospeknya itu seperti apa, kenali diri sendiri dulu gitu. Bener banget tuh Kak. Banyak lagi mahasiswa sekarang tuh kebanyakan kan ikut sana, ikut sini, tanpa ada tujuan ya. Kesalahan apa selain itu tadi yang Kakak udah sebutin yang dilakukan oleh calon mahasiswa? Oke, kalau salahnya itu memilih jurusan karena tekanan nih Kak, tekanan lingkungan atau karena yang sedang populer tanpa memahami bidang yang akan dipelajari. Misalnya sekarang nih yang populer kan, contohnya ya Kak, contohnya misalkan psikologi, pengennya psikolog nanti bisa gini. Nah, tapi kan kita tidak tahu ya kedepannya itu seperti apa. Misalnya kalau di tengah jalan dia, aduh aku besok mau gimana ya gitu. Jadi jangan FOMO lah, jangan ikut teman mau kesana kesini gitu kan, karena yang menjalankan kita sendiri ya. Gitu. Oke. Nah, selain jurusan, apa yang perlu diperhatikan saat memilih kampus? Saat memilih kampus ya, oke. Kalau memilih kampus tuh yang pertama adalah kualitas akademiknya nih Kak. Akademiknya pertama, terus yang kedua fasilitas yang pasti dong. Karena kan kita juga butuh. Kalau misalkan ngerjain tugas nih, wifi kan itu termasuk fasilitas. Habis itu tempat yang nyaman, aman, dan bisa kumpul sama teman-teman nih yang pasti gitu. Terus yang selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu menurutku yang tenang. Terus habis itu yang bisa untuk ya bareng-bareng sama teman-teman gitu. Biaya pendidikan yang pasti banget. Terus yang terakhir adalah peluang pengembangan diri. Kan sekarang udah menempuh S2 nih. Gimana sih realita kehidupan di dunia perkuliahan yang sebenarnya itu? Dunia gimana ya? Oke, jadi kalau kuliah itu kan sebenarnya S1 sama S2 hampir sama sih. Cuman yang membedakan adalah tanggung jawabnya. Karena kan kayak tingkatan juga, kalau S1 di sini, S2 di sini. Jadi kan lebih tanggung jawabnya lebih gede dari S1 gitu kan, karena S2 itu kalau yang saya tempuh sekarang tuh udah semester berapa, jadi ya lebih tanggung jawab lebih gede lagi. Terus kalau kuliah tuh juga bisa mengeksplor sana sini, diberikan kebebasan juga, misalnya mau nyoba ini, nyoba kerja A, nyoba kerja B, itu bisa gitu. Jadi arti kebebasannya itu beda ya? Iya. Kebebasannya untuk mengeksplor Kak gitu. Oke. Spill dikit nih Kak, apa sih tantangan terbesar saat pertama kali menjadi mahasiswa agar teman-teman tuh nggak takut kalau besok masuk kuliah? Oke. Beradaptasi Kak. Benar-benar adaptasi. Misalnya kan dari contohnya aja dari SD ke SMP kan harus beradaptasi dengan teman baru, dengan lingkungan baru, dengan guru baru gitu kan. Jadi kalau kuliah tuh juga sama seperti itu, sama kayak SD ke SMP. Jadi kalau kuliah tuh SMA ke kuliah gitu. Jadi SMA atau SMK sederajat ke kuliah itu harus beradaptasi gitu. Apalagi kan kalau contoh kecilnya aja nih Kak. Kalau SMA itu kan dari jam 7 sampai jam 3 nih. Nah, kalau kuliah itu kan ada jadwalnya sendiri. Misalnya jam 8 sampai jam 10 itu kan yang paling pagi ya. Nah, kalau SMP itu kan harus jam 7 tank harus sampai sekolah. Kan kalau misalkan di kampus kan ya jam 8 baru di kampus gitu. Kalau misalkan kuliahnya jam 1 ya dia baru jam 1 kampusnya, kecuali kalau anak rajin ya. Kalau anak rajin dari pagi itu biasanya. Oke. Coba kesalahan apa nih yang sering dilakukan mahasiswa baru? Kan Kak Kaila pernah nih menjadi mahasiswa baru. Nah, kesalahan apa sih Kak yang pernah Kakak lakuin pas jadi mahasiswa baru? Oke, mahasiswa baru benar-benar baru fresh. Terlalu berfokus ke nilai sih gitu, terus ke nilai atau justru kayak santai banget. Misal ada deadline, sistem SKS, sistem kebut semalam yang pasti. Sistem kebut semalam, misalnya deadline jam 10 malam, nanti jam 9 baru kerjain gitu. Itu biasanya keburu-buru dan itu kan kadang aduh gimana ya, ini selesai nggak gitu kan, dan itu kan bisa mengurangi nilai nih. Nah, itu kesalahan terbesar menurut saya ya gitu. Lanjut nih Kak, biar seimbang dan nggak menjadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Oke. Mendingan maba itu kegiatan apa yang sebaiknya diikuti? Kegiatan apa? Banyak sih Kak. Organisasi, terus kepanitiaan bisa, terus habis itu seminar. Pasti kan dosen-dosennya kayak ngasih info nih tentang seminar-seminar di grup angkatan, di grup apa aja lah, pokoknya seminar. Habis itu pelatihan juga boleh, pelatihan di luar juga bisa gitu. Terus habis itu ada juga kompetisi. Pasti yang paling banyak diminati adalah kompetisi gitu Kak. Oke. Wah, ternyata banyak banget ya Kak kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ini Kak ya, keterampilan dari segi keterampilan apa yang perlu dipersiapkan bagi generasi muda, apalagi kita ini ya. Oke, kalian masih muda ya. Oke, literasi digitalnya tuh lebih dipersiapkan.
Habis itu komunikasi yang sering aku bilang tadi. Iya. Terus habis itu berpikir kreatif. Habis itu pemecahan masalah. Terus habis itu yang terakhir adalah kemampuan untuk terus belajar gitu. Jadi harus mau belajar terus nih gitu biar ilmunya juga semakin banyak, semakin semakin bertambah berwawasan luas. Nih dengerin ya guys, itu tuh tadi apa yang disampaikan kakaknya itu sebenarnya penting banget. Nah terus apakah mahasiswa tuh perlu aktif berorganisasi? Sangat perlu banget malahan karena dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi dan kerjasama dalam tim sesuai yang aku bilang tadi di atas sebelumnya kan penting banget untuk kepemimpinan dan komunikasi. Di sini aku sering banget ngomong komunikasi dan kerjasama tim karena itu berpengaruh dalam dunia kerja. Apa pesan kakak buat mahasiswa SMA, SMK dan calon mahasiswa yang akan datang? Oke, yang pasti adalah jangan takut mencoba hal yang baru. Terus belajar, terus explore minat yang pasti. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jadi kalau misalnya ada kesempatan nih mau explore sana sini tuh dicoba aja. Jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Tuh. Wah gak kerasa ya kita udah sampai akhir obrolan ini. Intinya kuliah bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi juga mengembangkan kemampuan, pengalaman, serta relasi. Apalagi soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan beradaptasi sangat penting untuk masa depan. Betul sekali. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Kaila yang udah meluangkan waktunya, berbagi pengalamannya, serta memberikan saran pada pagi hari ini. Iya, terima kasih ya. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk pendengar semuanya. Iya, sama-sama. Saya Vira, Saya Tasya. Dan saya Keila. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast UTDI selanjutnya. Sampai jumpa.